Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah kawan sekalian, ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul di sini dalam kegiatan rutin pesantren weekend Markas Ilmu Syar'i. Dan di kesempatan kali ini tema kita adalah mengenal ilmu-ilmu syar'i yang wajib untuk dipelajari. Ini jadi serial tentang manhaj pendidikan dan keilmuan Islam yang coba saya kumpulkan dari karya-karya para ulama ya, yang menurut saya ini paling bagus ya, dari yang sudah diwariskan oleh para ulama. Sebetulnya sangat banyak sekali ya warisan para ulama itu tentang ilmu-ilmu ya yang sangat luar biasa, termasuk juga bagaimana sebetulnya manhaj itu ya berarti cara gitu ya, metode bagaimana sistemnya, pelaksanaannya ya, pendidikan dan keilmuan dalam Islam. Karena sederhananya tidak mungkin para ulama ya yang kita kenal sangat hebat keilmuan mereka ya, sangat hebat kesolehan akhlak mereka itu tanpa dilahirkan ya dengan sistem pendidikan. Jadi mustahil ya bisa melahirkan produk-produk ulama yang luar biasa ya kalau tanpa adanya sistem pendidikan yang berjalan ya. Makanya sebetulnya kita hari ini umat Islam perlu menggali kembali sebetulnya bagaimana manhaj pendidikan yang sudah dilakukan oleh salafus soleh kita, orang-orang terdahulu dari kita itu, sehingga melahirkan generasi yang sangat luar biasa. Ya, itu sayangnya kita masih minim ya untuk merujuk kepada manhaj pendidikan Islam ini, terlebih kemudian mengamalkan ya, di dalam lembaga, di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan umat Islam. Ya, lebih banyaknya kita mengacu kepada Barat, ya, mengacu kepada memang Barat sendiri kan sebetulnya mereka banyak belajar dulunya kepada ulama-ulama Muslim juga, ya kan. Tapi yang mereka ambil kan cuma ilmu dunianya saja, ilmu agamanya tidak diambil. Sehingga dalam kajian-kajian mereka, teori-teori yang mereka buat itu ya tidak berangkat dari cara pandang yang benar, ya, tapi berangkat dari cara pandang mereka yang sempit terhadap dunia ini, melihat segala sesuatu dari sisi materi yang nampak ya, dari materialisme begitu. Maka sebetulnya Islam punya cara pandang yang berbeda dari mereka begitu. Maka ini perlu kita pelajari. Insya Allah sudah ada beberapa tulisan yang saya ambil dari kitab-kitab para ulama ya berkaitan dengan manhaj ini. Dan di tema yang pertama ini kita akan menggali ya, mengambil tentang apa ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim.
Ya. Supaya tahu mana prioritas yang perlu kita utamakan. Lalu setelah itu secara bertahap meningkatkan lagi keilmuannya. Ya. Judulnya adalah Thalabul Ilmi Faridatun. Menuntut ilmu adalah wajib. Min kitabi Mukhtasar Minhajul Qasidin, dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ta'lif ya, karya Syekh Najmuddin Abul Abbas Abdurrahman Ibni Qudamah Al-Maqdisi. Kalau mukhtasar itu berarti apa artinya? Ringkasan. Jadi ini diambil dari kitab Ringkasan Minhajul Qasidin. Ya. Berarti sebelum ada Mukhtasar Minhajul Qasidin, sebelumnya ada kitab apa dulu? Yang aslinya berarti kitab apa? Minhajul Qasidin. Jadi kitab aslinya Minhajul Qasidin. Dari Minhajul Qasidin itu diringkas. Ya. Tapi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di sini bukan Ibnu Qudamah Muwafaquddin ya. Jadi ini ada dua nama yang berbeda, tapi ini dalam satu keluarga. Ya, kalau Muwafaquddin Ibnu Qudamah itu ulama besar di madhab Hanbali. Ya, beliau penulis kitab Al-Mughni ya, yang sangat terkenal. Kitab Al-Mughni, kitab yang sangat luas tentang fikih. Ya, menjadi rujukan di semua kalangan. Al-Mughni itu karya Muwafaquddin. Juga menyusun kitab-kitab fikih secara berjenjang. Ya, dari mulai Umdatul Fiqhi ya. Dari Umdatul Fiqhi lalu naik ke Al-Kafi ya. Dari Al-Kafi ke Al-Mughni, dari Al-Mughni ke Al-Mughni. Tingkatan paling tinggi. Nah, tetapi ini Abdurrahman ya, Abul Abbas Abdurrahman bin Qudamah, bukan Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sedangkan kitab Minhajul Qasidinnya sendiri itu karya siapa? Ya, karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya, karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya, beliau ulama besar, ahli hadis, ahli fikih juga, ahli ilmu akidah, ahli ilmu akhlak, suluk. Kitab-kitab beliau cukup banyak berkaitan dengan ilmu suluk ya, pensucian jiwa. Termasuk Minhajul Qasidin ini. Ya, nah dari mana Minhajul Qasidin ini, penyusunan Imam Ibnul Jauzi ini? Ya, Ibnul Jauzi ini adalah diantara ulama yang banyak mengkritik karya Imam Al-Ghazali, ya, Abu Hamid Al-Ghazali, ya, khususnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin ini banyak dikritik oleh Imam Ibnul Jauzi, terutama dari ada hadis-hadis yang tidak sahih di situ. Tapi kritiknya kritik ilmiah terhadap hadis-hadisnya itu. Nah, buktinya beliau sendiri sebetulnya mengakui karya Ihya Ulumuddin itu adalah karya yang luar biasa. Ya, di dalam bidang ilmu akhlak, di dalam bidang ilmu suluk. Ya, itu beliau mengakui. Apa buktinya beliau mengakui? Ya, beliau menulis kitab Minhajul Qasidin ini. Jadi Minhajul Qasidin ini sebetulnya ya sistematikanya disusun sama dengan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tema-tema yang ada di kitab Ihya Ulumuddin ya dituliskan kepada Minhajul Qasidin. Ya, cuman oleh beliau dipilih-pilih lagi. Ya, hadisnya mana yang perlu dikemukakan, mana yang tidak, begitu. Ini sangat menarik sekali. Jadi sebetulnya Minhajul Qasidin ya kitab asalnya, ide awalnya adalah Ihya Ulumuddin.
Begitu. Ini sangat menarik berkaitan dengan bagaimana pendidikan di dalam Islam itu. Pendidikan dan keilmuan di dalam Islam. Nah, ini tema ini membahas satu hadis yang cukup terkenal. Qad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sungguh telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah faridah. Faridah itu apa? Wajib bagi setiap muslim. Rawahu Ahmadu fil ilali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Ilal. Ilal itu kan jama dari ilah. Jadi memang kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad ini berisi hadis-hadis yang memiliki ilah, kecacatan. Jadi memang ada ulama yang menyebut ada kecacatan dalam hadis ini. Tapi ada juga yang mensahihkannya. Dan secara makna sahih. Ya, secara makna sahih bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kita perlu mengkaji thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ilmu yang seperti apa yang wajib itu? Dan wajibnya itu bagaimana? Karena wajib, ya kita ketahui kan ada dua ya, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Bedanya apa? Kalau fardu ain wajib bagi setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Sholat 5 waktu itu wajib, sendiri-sendiri nggak bisa diwakilkan. Ya, tolong gantiin dulu sholat, nggak bisa. Itu fardu ain. Nah, kalau fardu kifayah bisa diwakilkan. Artinya kalau sudah ada sebagian melaksanakan kewajiban itu, yang lain tidak berdosa, gugur dosanya. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mengerjakan sama sekali, berdosa semua. Semuanya kebagian dosanya. Ya. Ketika sudah ada sebagian yang melakukan, gugur dosa yang lain. Tapi yang dapat pahala siapa? Yang mengerjakan aja. Yang tidak mengerjakan tidak dapat pahala. Memang tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Misalnya apa? Fardu kifayah. Ya, mengurusin aja. Ya, dari mulai memandikan, mengkafani, menguburkan. Ya, tapi bukan itu saja, banyak fardu kifayah itu ya. Yang kita tahu biasanya itu. Nah, di sini dibahas. Jadi pembahasannya menurut saya sangat bagus pembahasannya itu. Dan kalau di Ihya Ulumuddin agak lebih panjang. Ini diringkas sebetulnya. Ya. Jadi enggak jauh beda pembahasannya dengan di Ihya Ulumuddin, cuma ini jadi diringkas. Ihtalafan nasu qala al-musannifu rahimahullahu taala. Musannif, penulis musannif itu ya berkata, rahimahullah berkata, maksudnya siapa musannif di sini? Ini kan kata Ibnu Qudamah. Maksudnya siapa? Ibnu Jauzi ya, penulis Minhajul Qasidin. Karena kan beliau meringkas dari situ. Ihtalafan nasu fi dzalika. Orang-orang berbeda pendapat dalam hal itu. Orang-orang maksudnya ulama. Ya, bukan orang sembarangan. Para ulama berbeda pendapat tentang memahami apa ilmu yang wajib dipelajari itu. Faqala al-fuqaha'u, para ahli fikih berkata, ya huwa ilmu fikih, yaitu ilmu fikih. Kata para ahli fikih, ya yang wajib berarti ilmu fikih pelajari. Id di sini
di mana dengannya, idbihi, di mana dengannya, dengan ilmu fikih itu yu'raful halalu wal haramu, diketahui yang halal dan yang haram. Jadi kan ilmu fikih kan mempelajari apa? Ilmu halal haram. Ya kan? Tentang al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabah min adilatiha tafsiliyah, yaitu definisi ilmu fikih. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci, itu ilmu fikih pengertiannya. Wa qala al-mufassiruna wal muhadditsun, para ahli tafsir dan para ahli hadis berkata, huwa ilmul kitabi wa sunnah, dia adalah ilmu kitab Al-Qur'an dan sunnah. Ada kan para ahli tafsir yang dia bahas Al-Qur'an, para ahli hadis yang dia bahas sunnah hadis. Mereka mengatakan ya ilmu yang wajib dipelajari Al-Qur'an dan sunnah. Idbihima, ya di mana dengan keduanya, yutawassalu ilal ulumi kulliha, yutawassalu ilal ulumi kulliha, bisa sampai kepada ilmu-ilmu seluruhnya. Jadi Al-Quran dan Sunnah ya adalah sumber segala ilmu, bisa sampai kepada berbagai ilmu, seluruh ilmu bahkan. Karena ilmu-ilmu yang ada di dunia ini sebetulnya dasarnya ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa ilmu-ilmu duniawi pun itu banyak diinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, gitu misalnya Ibnu Haisam, ya, beliau meneliti tentang pandangan. Ibnu Haisam itu tentang cahaya. Itu kan beliau ketika beliau mentadaburi ayat di dalam Al-Quran, la yastawil a'ma wal basir wala tulumati wala nur, tidak sama antara yang melihat dan yang buta, ya, dan antara cahaya dan kegelapan. Dari situ beliau meneliti tentang cahaya, tentang pandangan manusia. Lalu beliau tulis dalam kitabnya Al-Basariyat tentang pandangan-pandangan. Maka beliau adalah orang yang pertama kali menemukan lensa. Jadi sekarang kita pakai kamera, pakai itu jasa dari Ibnu Haisam. Ya, jadi ilmu-ilmu dunia pun banyak didasari dalam ilmu Al-Quran. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan menulis satu judul khusus, Al-Ulum Al-Mustanbatah min Al-Quran, ilmu-ilmu yang diistinbat dari Al-Quran. Ya, ilmu pertanian ada di Al-Quran, gitu ya, ilmu menjahit, ilmu segala macam. Wa qalatis sufiyah, para ahli tasawuf berkata, tasawuf itu ilmu pensucian jiwa, ya. Huwa ilmul ikhlasi wa afatun nufusi, ilmu ikhlasi wafati, maaf ya, atopnya ke ikhlasi jadi wafati. Ilmu ikhlas dan keburukan jiwa, kesalahan jiwa. Jadi mengetahui keburukan jiwa itu bagaimana, penyakit hati itu bagaimana agar bisa diobati dengan ilmu tasawuf ini. Wa qala al-mutakallimun, dan para ahli ilmu kalam berkata, takalimun ahli ilmu kalam, ilmu akidah, huwa ilmul kalam, yaitu ilmu kalam, ila ghairi dzalika minal aqwali, ya, hingga kepada yang selain itu. Jadi artinya ulama-ulama ini memandang ya sesuai dengan keahliannya, gitu. Ya, ahli ilmu kalam yang wajib ya berarti ilmu kalam tentang akidah. Ya, ahli tasawuf ya ilmu tasawuf dan sebagainya. Memandang dari keahliannya masing-masing.
allati laisa fiha qaulun murdin. Murdin dibacanya, bukan marad ya. Kalau marad artinya penyakit, nggak cocok. Jadi kita membaca Arab gundul itu kan harus betul-betul melihat makna mana yang cocok. Ya, bisa saja kita mengapa marad penyakit itu kan nggak ada hubungannya. Ya, qaulun marad perkataan sakit itu nggak cocok. Ya, yang tidak ada di dalam. Jadi dalam pendapat para ulama tadi, ini juga secara asal sebetulnya mengatakan Imam Al-Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddinnya. Tidak ada di dalam perkataan para ulama itu satu perkataan pun qaulun murdin. Murdin apa artinya? Yang membuat ridho. Yang membuat ridho. Jadi dari kalau rodiya yardo kan ridho. Kalau ardo yurdi membuat ridho dengan ada tambahan hamzah di awal. Murdin itu isim fa'ilnya, ardo yurdi irdoan murdin isim fa'il. Wasahih, nah kata beliau yang sahih yang benar, yang dimaksud dengan ilmu yang wajib untuk dipelajari itu annahu ilmu muamalatil abdi li rabbih. Adalah ilmu muamalah. Muamalah itu hubungan, interaksi ya seorang hamba dengan Rabb-nya, kepada Rabb-nya. Bagaimana? Jadi ilmu untuk mengetahui apa kewajiban dia kepada Allah gitu. Ya, sehingga nanti pembagiannya apa-apa yang memang kewajiban kita secara fardu ain kewajibannya kepada Allah, maka ilmunya pun hukum mempelajari ilmunya pun menjadi fardu ain. Ya, sedangkan kewajiban kita kepada Allah yang hukumnya fardu kifayah, mempelajari ilmunya pun hukumnya fardu kifayah, begitu. Ya. Itu misalnya sholat wajib 5 waktu itu hukumnya apa? Hukum melaksanakannya apa? Fardu ain. Berarti mempelajarinya pun, mempelajari ilmunya pun fardu ain juga. Jadi apa saja yang hukumnya fardu ain ya dalam ibadah ya dalam pengamalan ini, maka ilmu untuk mempelajarinya pun fardu ain. Tapi beliau bagus nanti memberikan tahapannya sejak awal seseorang itu masuk usia balik itu bagaimana tahapannya. Nah, beliau jelaskan tentang muamalah dengan Allah ini. Wal muamalah allati kallafaha, dan muamalah interaksi yang dibebankan oleh Allah ya yang wajibkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ala salasati aqsamin. Ya, ada 3 macam. Ada 3 macam. I'tiqadin. Kenapa ini dimajrurkan kasroh i'tiqadin? Kenapa? Kenapa tidak i'tiqadun? Enggak, iya jadi apa Pak? I'rabnya jadi apa? Kedudukannya dengan ala, kan ala sudah memajurkan salah satu, tidak bisa memajurkan yang berikutnya Pak. Apalagi jauh ini terlewat. Mudofnya mana? Tidak ada. Ada yang tahu jadi apa? Jadi badal dari salah satu. Tiga itu apa saja? Yaitu i'tiqadin wa fi'lin wa tarkin. Jadi i'tiqad ini kenapa dimajrurkan? Karena dia badal mengganti dari salah satu aksamin. 3 macam. Apa yang 3 macam itu? Ya kan? Disebutkan lagi. Penjelasannya diganti, badal kan mengganti. Jadi i'tiqadin yaitu, sudah artikan yaitu i'tiqad.
ya, keyakinan, wa fi'lin, dan perbuatan, tarkin, dan sesuatu yang ditinggalkan. Tarkin itu yang ditinggalkan. Jadi namanya badal apa? Badal apa Pak ini namanya? Badal ba'di minal kul. Badal sebagian dari seluruhnya. Salasah 3 dirinci, 1 apa, 2 apa, itu badal ba'di minal kul. Jadi ilmu muamalah kita dengan Allah, kepada Allah itu adalah satu berkaitan dengan keyakinan. Apa saja keyakinan yang wajib kita ketahui? Akidah. Ini berarti satu berkaitan dengan ilmu akidah. Yang kedua fi'lun, perbuatan. Perbuatan apa saja yang wajib kita lakukan? Jadi kalau perbuatan kaitannya dengan ilmu apa? Ilmu fikih. Termasuk juga ilmu akhlak. Karena yang namanya perbuatan itu ada perbuatan fisik. Perbuatan fisik dominannya dibahas di dalam ilmu fikih. Ada juga perbuatan hati. Perbuatan hati itu dominannya dibahas dalam ilmu akhlak, tasawuf. Ya, ada watarkin dan yang ditinggalkan. Jadi apa saja yang haram harus tahu kita, ini haram, ya, itu tidak boleh dilakukan, harus ditinggalkan. Berarti ini juga dibahas dalam ilmu apa? Ilmu fikih dan juga ilmu akhlak juga. Jadi sebetulnya dari i'tiqadun, keyakinan yang harus dikerjakan dan yang harus ditinggalkan, ya ini tercakup di dalam 3 ilmu, yaitu ilmu akidah, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Ya, sehingga ilmu ini adalah menjadi ilmu inti di dalam ajaran Islam. Ilmu inti di dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW sendiri, ya, ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, hadisnya diriwayatkan dari siapa? Ada yang tahu? Ini hadis kedua di dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dia berkata hadisnya itu awalnya apa? Ada yang hafal nggak? Arba'in Nawawiyah. Zata yaumin, ya, awal itu. Itala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sa'ri la ya'rifuhu minna ahadun la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Datang malaikat Jibril bentuk seorang pemuda, ya kan? Seorang lelaki yang ganteng, yang menarik penampilannya, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas lusuh perjalanan. Tapi tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya, kata para sahabat. Lalu dia duduk menghampiri Rasulullah SAW, duduk dan menyandarkan 2 lututnya kepada 2 lutut Nabi. Jadi berhadapan, 2 lututnya nempel, saling nempel, ya, antara lututnya dengan lutut Nabi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam.
Maka Rasul menjawab, faqala al-islamu antasyhada langsung ya, antasyhada Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalat wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah, itulah yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam mana dasarnya langsung dari hadis Nabi. Bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, melaksanakan mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika kamu mampu. Ya. Nah, lalu kata orang itu, sodakta, kamu benar. Ya, itulah. Maka kata para sahabat, qalu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami merasa heran kepada orang ini. Ya, dia bertanya tapi dia juga mengatakan kamu benar. Ini kayak bukan bertanya karena ingin tahu. Ya kan? Ini tandanya orang apa? Ngetes. Dia nanya, apa itu Islam? Dijawab, udah dijawab kamu benar. Berarti dia udah tahu, ini ngetes. Itu tentang Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman, beritahukan kepada aku tentang iman. Lalu kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ya wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, ya, para rasul, hari akhir dan qada, takdir baik dan buruk. Kata dia, sodakta, kamu benar. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ya, dia menjawab, Rasul menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaruka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Ya, lalu setelah itu bertanya tentang hari kiamat, akhbirni anisa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, lalu kata Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, artinya sama-sama tidak tahu. Yang ditanya tidak tahu, yang bertanya juga tidak tahu. Ya, bayangkan seorang Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pemimpin dari seluruh manusia, tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Malaikat Jibril sebagai pemimpin dari para malaikat juga tidak tahu kapan persisnya terjadi hari kiamat, itu tidak tahu. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku tahu kapan terjadinya kiamat, ya udah pasti bohong. Jangan dipercaya. Rasul aja nggak tahu. Tapi diberitahu apa tanda-tandanya. Akhbirni an amaratiha, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ya, di situ Rasul menyebutkan di antaranya saja. Antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaruna fil bunyan. Ya, seorang perempuan melahirkan tuannya. Ya, engkau melihat orang yang miskin, ya, telanjang kaki, sangat miskin, ya, penggembala kambing, tapi kemudian tiba-tiba mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, berlomba-lomba sampai berapa tingkat. Itu ditafsirkan maksudnya orang-orang Arab. Orang-orang Arab dulu menggembala kambing kan. Tapi lihat sekarang, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Sampai yang paling tinggi itu di mana? Mumbai. Ini orang Arab. Itu bukti bahwa hadis ini sudah terjadi. Nah, apa yang kita ambil dari hadis ini? Hadis itu, dan di akhir Rasul mengatakan, bertanya kepada Umar tadi, ya Umar, atadrina manisa'il, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Jadi setelah selesai kan pergi ya orang itu. Kata Umar, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia itu tadi Jibril, malaikat Jibril, berwujud seorang lelaki yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi agama Islam ini tersimpul dari 3 tadi: Islam, iman, ihsan. Jadi inti ajaran Islam itu tidak akan keluar dari situ. Lalu apa bedanya? Ya, ketika disebutkan secara berbarengan Islam, iman, ihsan ini memiliki ciri khas masing-masing. Tapi kalau dipisah, kita nyebut Islam saja udah mencakup semua. Nyebut iman saja udah mencakup semua. Tapi ketika disebutkan secara berbarengan, ada sisi yang berbeda. Dan itu bisa kita lihat dari rukun-rukunnya tadi, bahwa Islam dengan rukun Islam itu adalah mencerminkan Islam itu berkaitan dengan amalan-amalan fisik yang bisa terlihat, yang zahirnya. Ketika orang secara zahirnya terlihat mengucapkan syahadat, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang Islam secara zahirnya, kan begitu. Sholat kan kelihatan orang melaksanakan sholat, zakat itu kelihatan, saum, haji. Jadi berkaitan dengan amalan fisik. Dan Islam ini rincian-rinciannya ya merupakan wilayah pembahasan ilmu fikih. Lalu iman. Ya, iman itu lebih kepada apa? Keyakinan yang ada dalam hati. Yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, itu adalah keyakinan dalam hati, dan rincian-rinciannya secara ilmunya dipelajari dalam ilmu akidah. Ihsan itu kan secara bahasa adalah berbuat yang terbaik. Ihsan itu melakukan sesuatu itu dengan cara yang paling baik, paling maksimal. Di situ Rasul menyebutkan rukunnya. Rukun ihsan itu cuma satu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau belum mampu, maka selalu hadirkan bahwa Allah itu melihat kamu. Itu namanya muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah, dan ini adalah sebagai pondasi dari seluruh akhlak yang baik. Pondasi. Jadi pondasinya adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau itu selalu ada dalam diri seseorang, tentu dia akan terus berada dalam akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang tercela. Nah, sehingga dalam rukun ihsan ini yang ketiga, rinciannya dibahas di dalam ilmu akhlak. Begitu. Sehingga 3 ilmu ini adalah ilmu inti dalam ajaran Islam yang harus dipelajari. Bagaimana tahapannya? Beliau menjelaskan, fa idza balagos sabiyyu, apabila seorang bayi telah sampai kepada usia baligh, maksudnya seorang anak sampai kepada usia baligh, fa awwalu wajibin alaihi, maka kewajiban pertama atasnya ta'allumu kalimatai syahadati, mempelajari 2 kalimat syahadat. Tahapannya, wa fahmi maknaha, dan memahami maknanya, wa illam yahsul dalika, meskipun hal itu tidak dihasilkan, bin nadhari wa dalili, dengan pengamatan dan pendalilan. Jadi yang penting meyakini dulu apa yang diucapkan di dalam syahadat, 2 kalimat syahadat, dia paham maknanya dan yakin. Ya, belum wajib dia mempelajari dalil-dalilnya. Yang penting dia nerima dulu. Nerima, ya, yakin terhadap hal itu, berarti dia sudah dikatakan sebagai orang Islam. Ketika balik sudah mulai dihitung amalannya, ya,
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali dia harus memahami syahadatnya. Maka perlu diajarkan tentang syahadat itu kepada anak-anak. Bahkan sebelum balik sudah harus dipersiapkannya. Sehingga ketika dia balik itu sudah paham. Sudah paham. Termasuk nanti yang wajib yang perlu dilakukan kayak sholat 5 waktu. Itu kalau ngajarinnya kan tidak pas baru sudah balik baru diajarin, itu ketinggalan. Karena pas balik langsung udah harus dia melakukan. Berarti ilmunya harus dipelajari, harus diajarkan sebelum balik gitu. Jadi sebelum balik itu dia sudah paham syahadat, sudah paham bagaimana tata cara sholat, hafal bacaan-bacaannya. Pas balik itu sudah langsung bisa melaksanakan. Dan juga selain daripada itu juga perlu pembiasaan dulu juga. Sebelum balik itu pembiasaan. Ketika sudah balik itu sudah terbiasa begitu. Makanya dalam pendidikan Islam nanti kita pelajari lebih jauh. Ya, itu tahapan usia-usia dari awal. Sebelum balik itu betul-betul ada pendidikannya. Ada tahap-tahap pendidikannya. Begitu. Jadi ini ketika sudah mencapai balik. Lianna, nah ini tidak belum wajib untuk mengetahui dalil, rincian dalilnya bagaimana, belum. Yang penting menerima dulu ya tentang keyakinan ini. Lianna, nah apa alasannya? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil arabi, ya beliau mencukupkan dari orang-orang Arab Badui, ya, dari orang-orang Arab pedalaman, orang-orang Arab Badui. Mereka kan awam ya, orang-orang Arab Badui dari pelosok. Ya, bitasdiki, dengan membenarkan. Artinya percaya, tasdik membenarkan tuh kamu benar ya, berarti percaya. Percaya, menerima akidah ini, menerima tentang syahadat ini, tentang menerima keesaan Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, meyakini itu sudah cukup. Ya, min ghairi ta'allumi dalilin, tanpa mempelajari dalil. Orang Arab pedalam itu dia tidak tahu dalil. Yang penting dia percaya aja, yakin terhadap syahadat itu. Ya, wa fadzalika faradul waqti, dan itu adalah kewajiban pada waktu itu. Kewajiban awal ketika orang mulai balik ya. Tsumma yajibu alaihi an-nadhana. Kemudian tahap berikutnya kalau dia sudah percaya, baru berikutnya dia pelajari nazar, ya, mengamati, ya, pengamatan, ya, wal istidlali, dan dalil-dalilnya, memahami dalilnya. Apa bukti keesaan Allah? Berarti dia pelajari ayat-ayat di dalam Al-Quran sebagai bukti atas keesaan Allah. Ya. Nah, itu yang kita pelajari dalam ilmu akidah. Sehingga nanti di ahad yang keempat itu kan dasar ilmu-ilmu syariat dasar itu kita mulai dengan 3 ilmu itu dulu, ilmu inti dulu. Ya, dan kita mulai dari yang paling awal itu ilmu akidah. Kita akan pelajari ilmu akidah dari matan, ya, yang sudah ditulis oleh para ulama yang ringkas, insyaallah bisa cepat kita selesaikan. Setelah selesai satu matan kita pindah. Insyaallah rencana untuk yang paling awal kita pelajari itu matan akidah yang ditulis oleh Imam Abu Zaid Al-Qayrawani. Ya, ini muqaddimah bagi kitab beliau, kitab Risalah, ya, dalam fikih mazhab Malik. Ya, fikihnya mazhab Malik dalam kitab Risalah. Tapi beliau buat muqaddimah itu isinya ilmu akidah. Dan muqaddimahnya itu digunakan oleh semua kalangan, dan ini sudah muktabar di kalangan para ulama di berbagai tempat, berbagai negara.
juga mempelajari, bahkan berbagai madhab juga, madhab akidahnya juga sama ya, mempelajari. Kita mulai milih dari matan-matan yang dasar ya, dan yang kita pelajarinya yang menjadi wajib fardu ain saja yang kita yakini, karena nanti dalam akidah juga dalam rincian-rinciannya itu nanti akan melahirkan perbedaan pendapat. Kita jangan masuk ke situ dulu. Ini kesalahan kita dalam belajar akidah. Sekarang orang ribut terus dalam masalah akidah, dalam bertanya di mana Allah. Itu kita nggak akan ditanya di akhirat tentang di mana Allah, nggak akan ditanya. Ya, pertanyaan di mana Allah itu bukan pokok dalam akidah. Pokok dalam akidah adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Sudah, kita meyakini keesaan Allah. Jadi kita mulai dari yang dasar dulu. Ya, belum apa-apa udah masuk ke situ. Itu bukan pokok. Waktu nanti di alam kubur, apakah kita ditanya aina Allah? Tidak. Jangan dari situ dulu belajarnya. Apa yang ditanya di alam kubur? Pertanyaan pertama apa? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Berarti kita tujuan dari ilmu akidah ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Jangan berbicara hal-hal yang sebetulnya akal kita tidak akan sampai ke sana. Ya, jangan mulai dari situ. Makanya kita pelajari dari pokok dulu. Nanti antaranya Muqaddimah risalahnya Abu Zaid Al-Qayrawani. Insyaallah kita akan pelajari itu. Di situ memuat lebih dari 100 permasalahan pokok dalam akidah. Ya, itu yang pertama. Faidza jaa, nah ini lalu faidza jaa waktu sholati, maka apabila datang waktu sholat, nih dia balik nih ya, balik. Nah, ketika balik itu kan dia sudah masuk di waktu sholat apa? Jadi dia wajib melaksanakan sholat pada waktu itu. Misalnya baliknya pas di waktu zuhur, ya berarti dia sudah mulai wajib melaksanakan sholat zuhur. Ya wajib alaihi, nah berarti wajib baginya ta'allumu mempelajari toharo wassolati dan sholat. Syarat paling utama dalam sholat itu toharo. Bagaimana tata cara wudu, tata cara untuk menghilangkan hadas kecil, tata cara mandi untuk menghilangkan hadas besar, tata cara tayamum kalau nggak ada air untuk menggantikan keduanya. Itu ya, pelajari toharo. Berarti sebetulnya ini sebelum balik sudah dipelajari. Ketika dia balik sudah langsung perung gitu, langsung ya melaksanakan. Fa idza asya ila Ramadan. Nah, nanti ini setelah kita pelajari akidah tadi ya, matan akidah. Jadi ke matan akhlak dulu yang ringkas, matan akhlak. Karena fikih ini panjang. Ya, panjang. Insyaallah ada matan yang akan kita pelajari dalam akhlak, dan juga saya sudah memilihnya mana yang kira-kira yang paling cocok untuk kita pelajari di level awal ini ya, gitu ya. Setelah level dasar ini kita lalui, baru meningkat kitab yang lain. Jadi belajar ilmu-ilmu Islam ini harus berjenjang. Mana dulu prioritasnya, ya kan? Harus dilihat prioritas. Pelajari yang menjadi kesepakatan seluruh ulama dulu. Hal-hal yang qat'i dulu. Jangan langsung masuk kepada perbedaan pendapat. Ya. Sehingga pada akhirnya malah justru orang yang belum siap, basicnya belum ada di dalam dirinya, pemahaman terhadap dasarnya belum ada, masuk kepada wilayah perbedaan pendapat, pada akhirnya kan ya menyesatkan orang yang berbeda. Ya kan? Kalau ngelihat yang berbeda itu langsung disebut sesat. Karena dia tidak bisa membedakan. Jadi sebab dari orang itu terjerumus kepada sikap yang
gulu di dalam agama, berlebihan di dalam agama adalah dia tidak membedakan mana yang qat'i dalam agama ini, mana yang zonni. Yang qat'i ini menjadi ijma semua sepakat ulama tidak akan berbeda dalam masalah ijma. Pelajari dulu tentang rukun iman yang 6 ya, itu sebagai dasar dari akidah tadi, akidah yang pokok gitu. Lalu dalam hal ibadah yang wajib ya begitu. Dari yang qat'i dulu. Walaupun tetap saja dalam prakteknya kayak sholat ya pasti menimbulkan dalam amalan fisik kan ada perbedaan. Ya nanti kita ya bahas. Fa idza asya ila ramadhana, dan maka apabila hidup sampai Ramadan, jadi balik terus tiba di bulan Ramadan, berarti wajib alaihi ta'allumus shaumi, wajib atasnya mempelajari saum. Ya kan, gimana saumnya itu gimana? Karena wajib ini saum Ramadan. Fa in kana lahu malun, maka jika dia memiliki harta, ini balik dia sudah punya harta, ya kan? Bagi misalnya orang kaya sudah menjadi milik dia, ya dia sudah dihitung kepemilikannya itu, ya yang kemudian nanti wajib untuk dikeluarkan zakat. Wahala alaihil haulu, dan sampai kepada haul. Apa haul itu? 1 tahun. Ya, sudah sampai kepada masa 1 tahun hartanya yang disimpan itu. Nah ini berarti zakat tentang harta simpanan, kanzun, itu harus sampai setahun telah tersimpan. Minimal berapa? Ya 20 dinar. Isruna dinar, 20 dinar. 20 dinar itu kalau sekarang sekitar 85 gram emas. Kalau 1 dinar sekitar 2 juta sekarang itu. Sekitar 2 juta 1 dinar. Jadi kalau 20 dinar 40 juta. Minimal kita punya uang tabungan 40 juta sudah berlalu selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ta'allumu wajaba alaihi ta'allumu zakat, wajib baginya mempelajari zakat. Ya, jadi yang prioritas dulu nih, kewajiban saya sekarang apa? Pelajari. Ya, jangan sampai terhadap kewajiban yang sekarang ini kita belum tahu tapi belum mempelajari yang lain-lain. Begitu. Ya. Ya. Bahkan sibuk cari-cari kesalahan orang lain dan sebagainya. Prioritas dulu. Fa idza wa in jaa waqtul haji, dan jika datang waktu haji, wa huwa mustati'un, dan dia mampu untuk melaksanakan haji itu, dia punya harta, punya bekal dalam perjalanannya, wajaba alaihi ta'allumul manasiki, wajib atasnya mempelajari manasik haji. Nah, itu tentang apa yang harus dilakukan. Ya, sampai di situ dulu ya untuk pembahasan kita. Mudah-mudahan sedikit-sedikit tapi kita menyerapnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada sedikit pertanyaan, jawabannya ringkas saja. Kalau ada yang perlu diperpanjang nanti ya perpanjang lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak Rizal. Iya. Ya, di dalam hadis itu yang tadi saya sebutkan. Ada dilihat di hadis Arba'in, Pak. Hadis kecil berisi 42 hadis, itu hadis-hadis yang sangat dasar untuk pemahaman agama. Itu bagus kalau mau dihafalkan, Pak. Dipahami juga ya, sambil dipahami. Itu hadis kedua ini. Hadis kedua di Arba'in Nawawiyah. Paling 5.000 Pak beli bukunya, kecil, ada buku kecil. Ya, ada yang sudah punya Arba'in sama terjemahnya, beli atau
Ya gerkolong banyak toko buku ada cerita. Membeli arba'in, ada yang kecil dengan terjemahnya. Hafalin hadis itu. Yang lain masih ada? Baik, cukup ya insyaallah untuk temuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan terus kita pelajari lagi ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang agar kita lebih paham ya terhadap agama Islam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.